Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Kak Lina akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan memiliki organ-organ yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Nah, apa aja sih organ-organ yang menyusun tubuh tumbuhan? Yang pertama ada akar, kemudian ada batang, daun, bunga, biji, dan buah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada organ akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah. Pada kelompok tumbuhan berbiji terdapat dua sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang dan sistem perakaran serabut. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan pada sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Akar memiliki dua struktur. Struktur yang pertama adalah struktur morfologi akar dan yang kedua adalah struktur anatomi akar. Struktur morfologi akar atau luar terdiri dari leher akar, badan akar, cabang akar, rambut akar, dan tutung akar atau kaliptra. Tutung akar terdiri atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan berbentuk kubus, penuh berisi protoplasma, serta sedikit sekali vakuola. Nah, tutung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar yang menembus tanah. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah struktur anatomi akar. Struktur anatomi akar terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama ada epidermis. Epidermis akar berbentuk pipih dan berdinding tipis. Umumnya terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada daerah dekat ujung akar, sel-sel epidermis termodifikasi menjadi rambut akar. Rambut akar berfungsi memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan garam mineral. Selanjutnya yang kedua ada korteks. Di sebelah dalam epidermis terbentuk suatu lapisan yang terdiri atas sel-sel parenkim yang disebut dengan korteks. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks sendiri berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis merupakan selapis sel yang terletak antara korteks dan silinder pusat. Endodermis berperan untuk mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Selanjutnya yang keempat adalah silinder pusat atau stele. Silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis, tersusun oleh jaringan xilem, floem, dan perisikel. Pada akar tumbuhan dikotil, xilem terletak di pusat akar dan berbentuk seperti bintang. Pada akar tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran dengan letak xilem lebih ke dalam daripada floem. Selain itu, pada akar tumbuhan monokotil terdapat empulur, sedangkan pada akar tumbuhan dikotil tidak terdapat empulur. Adapun fungsi dari akar yaitu yang pertama menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, membantu pernafasan, misalnya pada akar nafas tumbuhan bakau. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah mengenai organ batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Umumnya, batang berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah. Batang memiliki dua struktur. Yang pertama, struktur morfologi batang. Batang tumbuhan ada yang berkayu dan ada yang tidak berkayu.
Pada permukaan batang berkayu terdapat lentisel yang fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas pada tumbuhan. Sedangkan pada batang tumbuhan yang tidak berkayu atau tumbuhan herba umumnya lunak berwarna hijau karena berklorofil. Jaringan kayunya sedikit atau tidak ada, serta ukuran batang kecil dan pendek. Adapun pada bagian luar batang berupa lapisan epidermis yang berdinding tipis, tidak terdapat gabus dan terdapat stomata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur anatomi batang. Struktur anatomi batang mirip dengan akar yang terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama ada epidermis. Epidermis batang terdiri atas lapis sel dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada bagian luar terdapat kutikula yang fungsinya untuk melindungi batang dari kekeringan. Yang kedua ada korteks. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis. Letak sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Selain itu, di dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang fungsinya untuk menyokong dan memperkuat batang. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis terletak antara korteks dan silinder pusat. Lapisan endodermis batang tidak seperti pada akar. Pada batang, lapisan ini tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Selanjutnya, yang keempat ada silinder pusat atau stele. Stele terletak di sebelah dalam korteks. Di dalam stele terdapat sel-sel parenkim dan berkas pengangkut atau yang disebut dengan xilem dan floem. Pada batang dikotil, berkas pengangkut letaknya beraturan membentuk lingkaran. Xilem letaknya di sebelah dalam floem. Di antara xilem dan floem terdapat kambium. Pembelahan kambium ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Karena aktivitas kambium inilah batang dikotil dapat bertambah besar. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut menyebar tidak teratur dan tidak mempunyai kambium. Karena tidak berkambium, batang monokotil tidak dapat bertambah besar. Nah, adapun fungsi dari batang yang pertama adalah menegakkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Dan yang ketiga, fungsinya sebagai alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. Dan yang terakhir, tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, organ yang ketiga pada tumbuhan adalah daun. Daun juga memiliki dua struktur. Yang pertama, struktur morfologi daun. Umumnya, daun berwarna hijau dan berbentuk lembaran pipih. Pada lembaran daun terdapat tulang-tulang daun. Daun terdiri dari bagian-bagian yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Dalam satu tangkai daun ada yang berhelaian daun satu atau daun tunggal dan ada juga yang lebih dari satu atau disebut dengan daun majemuk. Sedangkan pada struktur anatomi daun terdiri atas lapisan-lapisan berikut. Yang pertama ada epidermis. Epidermis daun terdapat di permukaan atas maupun bawah daun dan umumnya terdiri atas lapisan sel. Epidermis biasanya dilindungi oleh lapisan kutikula. Pada epidermis terdapat stomata yang diapit oleh dua sel penjaga. Adapun stomata fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, struktur anatomi daun yang kedua adalah mesofil. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spon. Jaringan palisade tersusun atas sel-sel palisade yang bentuknya memanjang, mengandung banyak kloroplas, dan tersusun rapat.
Pada jaringan palisade inilah terjadi proses fotosintesis. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang yang tersusun atas sel-sel yang bentuknya tidak teratur, mengandung sedikit kloroplas dan tersusun renggang. Selanjutnya, struktur anatomi daun yang ketiga ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdapat di antara jaringan bunga karang. Berkas pengangkut pada daun membentuk tulang daun. Fungsi tulang daun adalah untuk mengatur air dan garam mineral dari tanah, serta mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Adapun fungsi utama daun adalah sebagai tempat fotosintesis. Daun juga menjadi tempat pertukaran gas yang terjadi di stomata. Selain itu, stomata pada daun juga berfungsi untuk membuang kelebihan air melalui proses transpirasi. Nah, gimana adik-adik? Apakah sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk bagian bunga, buah, dan biji, Kak Lina akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau video selanjutnya. Oke, sekian ya video Kak Lina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.